Halo semuanya, perkenalkan saya Kesha Malia dari Sistem Informasi kelas 3C dengan NPM 24106312513. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Hard Money Revolution: Bitcoin versus Emas untuk Menguasai Ekonomi Global yang ditulis oleh Pak Ade Andri Hendriadi SSIMkom dan terbit di tahun 2025. Buku ini membahas sebuah tema besar yang sedang hangat di dunia keuangan global, yaitu persaingan antara emas yang sudah berabad-abad dikenal sebagai penyimpan nilai tradisional dan Bitcoin, mata uang digital terdesentralisasi yang lahir dari revolusi teknologi. Pertanyaannya sederhana tapi mendalam. Apakah Bitcoin bisa menggantikan emas sebagai hard money di era digital? Awal pembahasannya ini di konsep hard money. Nah, di bagian awalnya, penulis menjelaskan dulu apa itu hard money. Hard money berarti uang yang punya nilai intrinsik, tahan terhadap inflasi, dan sulit dimanipulasi oleh pihak tertentu. Berbeda dengan uang fiat yang kita gunakan sehari-hari, yang nilainya bergantung pada kebijakan pemerintah dan bank sentral. Hard money punya kelangkaan alami dan dipercaya orang sebagai penyimpan nilai jangka panjang. Sejarah hard money panjang sekali. Dari barter, manusia beralih ke komoditas seperti garam atau kerang, lalu akhirnya logam mulia seperti emas dan perak. Puncaknya adalah era standar emas, di mana setiap mata uang kertas dijamin bisa ditukar dengan emas. Namun, sejak runtuhnya sistem Bretton Woods tahun 1971, dunia beralih ke uang fiat murni. Nah, di era digital saat ini, muncul kebutuhan baru. Bagaimana kalau ada bentuk hard money yang lebih modern? Disinilah Bitcoin ini masuk. Nah, ciri-ciri hard money ini adalah yang pertama, kelangkaan, tidak bisa diproduksi sembarangan. Yang kedua, durabilitas, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, fungibilitas, tiap unit sama nilainya. Dan yang terakhir, portabilitas, bisa dipindahkan dan digunakan lintas wilayah. Menurut penulis, peralihan kembali ke hard money bisa menciptakan stabilitas harga, mengurangi manipulasi bank sentral, dan mendorong disiplin fiskal pemerintah. Tapi tentu saja transisi ini tidak mudah. Emas merupakan contoh hard money tradisional. Emas ini mengingatkan bahwa ribuan tahun lamanya telah menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan stabilitas. Ada sebuah kisah sederhana namun kuat. Di zaman Romawi kuno, 1 ons emas bisa membeli toga mewah, dan hingga hari ini 1 ons emas bisa membeli setelan jas berkualitas tinggi. Itu berarti daya beli emas tetap terjaga meskipun peradaban berganti. Tidak ada banyak aset lain di dunia ini yang mampu mempertahankan nilainya selama ribuan tahun seperti emas. Namun, emas juga tidak sempurna. Ia sulit dipindahkan dalam jumlah yang besar, terus membutuhkan penyimpanan yang aman, dan tidak praktis untuk transaksi sehari-hari. Coba bayangkan saja kalau misalnya kita membawa emas batangan ke pasar modern, tentu tidak masuk akal. Karena itu, walaupun emas tetap relevan, di era sekarang ia lebih banyak digunakan sebagai cadangan devisa, investasi jangka panjang, atau simbol kestabilan. Inovasi seperti tokenisasi emas mulai muncul untuk menjawab keterbatasan ini. Tetapi tetap saja, emas adalah aset fisik yang berat dan kaku. Kemudian masuklah si Bitcoin ini.
Diperkenalkan pada tahun 2008 melalui white paper seorang tokoh misterius bernama Satoshi Nakamoto. Bitcoin lahir dari ketidakpuasan terhadap sistem finansial global yang dianggap rapuh dan tidak adil. Bitcoin membawa filosofi radikal. Uang seharusnya desentralisasi, tidak bisa dimanipulasi, dan jumlahnya terbatas. Berbeda dengan uang fiat yang bisa dicetak pemerintah tanpa batas. Bitcoin ini hanya akan ada sebanyak 21 juta unit. Keunikan Bitcoin terletak pada teknologinya. Semua transaksi tercatat secara transparan di blockchain, jaringan terdistribusi yang tidak bisa dikendalikan oleh satu pihak pun. Bitcoin juga sangat portable. Miliaran rupiah bisa dipindahkan hanya dengan smartphone dan koneksi internet, tanpa perlu bank atau pihak ketiga. Ia bisa dibagi hingga 8 desimal, sehingga sangat fleksibel digunakan baik untuk transaksi besar maupun transaksi yang kecil. Nah, tentu saja Bitcoin ini tidak tanpa kelemahan. Harganya masih sangat fluktuatif, naik turun tajam dalam waktu singkat. Jaringannya pun belum secepat sistem pembayaran tradisional seperti Visa. Konsumsi energi untuk menambang Bitcoin juga sering dikritik karena dianggap boros. Selain itu, regulasi terhadap Bitcoin masih berbeda-beda di tiap negara. Ada yang mendukung, ada yang menolak, bahkan ada yang melarang. Namun, terlepas dari itu semua, Bitcoin perlahan mulai mendapatkan tempat. El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsinya sebagai alat pembayaran sah. Perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla dan MicroStrategy menaruh sebagian kekayaan mereka di Bitcoin. Bahkan bursa saham mulai memperdagangkan ETF berbasis Bitcoin. Penulis kemudian membawa kita pada bagian paling menarik, perbandingan antara emas dan Bitcoin. Emas punya keunggulan sejarah, stabilitas, dan legitimasi. Bitcoin punya keunggulan portabilitas, transparansi, dan kelangkaan digital. Emas lebih stabil harganya, sementara Bitcoin bisa naik atau turun puluhan persen dalam sehari. Emas membutuhkan penyimpanan fisik, sementara Bitcoin hanya butuh deretan kata sandi. Namun keduanya sama-sama menawarkan perlindungan dari inflasi dan memiliki daya tarik global. Daripada melihat keduanya sebagai pesaing, penulis justru mendorong kita untuk memandang mereka sebagai pasangan yang saling melengkapi. Emas tetap menjadi jangkar stabilitas, sementara Bitcoin berperan sebagai emas digital yang lincah di dunia internet. Kombinasi keduanya ini bisa memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap ketidakpastian ekonomi di masa depan. Buku ini tidak berhenti pada perbandingan teknisnya saja. Buku ini juga menyoroti bagaimana kedua aset diadopsi di dalam dunia nyata. Saat krisis finansial, emas sudah terbukti berkali-kali menjadi penyelamat. Dari depresi besar hingga krisis Asia, emas selalu menjadi pelabuhan terakhir. Bitcoin, meski masih baru, mulai menunjukkan potensinya, terutama di negara-negara dengan inflasi yang gila-gilaan seperti Venezuela dan Lebanon. Di sana, masyarakat memilih Bitcoin bukan karena tren, tapi karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Selain dari aspek ekonomi, penulis juga menyentuh sisi sosial, budaya, bahkan etika. Generasi muda cenderung lebih percaya pada Bitcoin karena sesuai dengan gaya hidup digital. Sementara generasi yang lebih tua masih menjunjung tinggi emas sebagai simbol stabilitas.
Bitcoin sering dipandang sebagai simbol kebebasan finansial dan perlawanan terhadap kontrol pemerintah, sedangkan emas dianggap sebagai harta universal yang diakui semua bangsa. Nah, menariknya, keduanya ini juga punya sisi gelap. Yang pertama, Bitcoin. Bitcoin ini dikritik karena konsumsi energinya. Lalu emas. Emas ini dikritik karena dampak lingkungan dari pertambangan. Sebagai sebuah karya, buku Hard Money Revolution memiliki banyak sekali kelebihan. Penjelasannya itu sangat runtut, dimulai dari sejarah uang, lalu masuk ke pembahasan emas, Bitcoin, hingga perbandingan keduanya. Perbandingan antara emas dan Bitcoin. Nah, gaya bahasa yang digunakan ini juga cukup sederhana, sehingga mudah dipahami oleh pembaca yang awam sekalipun. Buku ini juga kayak perspektif. Buku ini tidak hanya bicara soal angka dan ekonomi, tetapi juga soal teknologi, sosial, budaya, dan filosofi. Namun, tentu saja ada beberapa catatan. Penulis terlihat cukup optimis terhadap Bitcoin, sementara resiko-resikonya belum dibahas terlalu dalam. Selain itu, fokus buku ini sangat sempit pada Bitcoin versus emas, padahal dalam kenyataannya ada aset lain yang juga relevan seperti Ethereum, stablecoin, atau bahkan inovasi keuangan digital lain. Terlepas dari itu, buku ini layak sekali untuk dibaca karena memberikan gambaran besar tentang perubahan fundamental yang mungkin terjadi dalam sistem moneter global. Ini mengingatkan kita bahwa uang tuh bukan hanya sekedar alat tukar, tetapi juga menjadi cerminan dari kepercayaan, kekuasaan, dan teknologi zaman. Nah, sebagai penutup, saya melihat buku Hard Money Revolution ini bukan sekedar perdebatan antara emas dan Bitcoin. Lebih dari itu, buku ini mengajak kita untuk memikirkan masa depan uang itu sendiri. Mungkin di masa depan, emas dan Bitcoin tidak akan saling menggantikan, melainkan emas dan Bitcoin ini bisa berjalan beriringan, yang dimana emas bisa menjaga stabilitas dan Bitcoin bisa memberi kecepatan dan efisiensi. Lalu bersama-sama keduanya ini bisa menjadi dasar dari sistem keuangan global yang lebih adil, transparan, dan tahan krisis. Namun, refleksi terpenting dari buku ini adalah bagaimana kita sebagai individu maupun masyarakat menempatkan diri di tengah perubahan yang besar ini. Kalau dulu generasi orang tua kita itu belajar menabung dalam bentuk emas, maka generasi kita sekarang ini ditantang untuk memahami teknologi baru seperti blockchain dan aset digital. Pilihan ada di tangan kita. Apakah akan tetap bertahan dengan cara lama atau mulai membuka diri terhadap sistem baru yang sedang dibangun sekarang ini? Di dalam buku ini juga mengingatkan bahwa uang pada akhirnya hanyalah alat
Ia bukan tujuan, melainkan sarana untuk menjaga nilai kerja keras kita, untuk melindungi daya beli keluarga kita, dan untuk memastikan generasi mendatang bisa hidup lebih baik. Pertanyaan besarnya bukan sekedar emas atau Bitcoin, tetapi lebih pada bagaimana kita bisa membangun sistem keuangan yang memberi rasa aman, stabilitas, dan kesempatan yang lebih merata bagi semua orang. Dan disinilah kekuatan buku Hard Money Revolution yang menyalakan percikan diskusi yang mendorong kita untuk berpikir lebih jauh dan tidak puas dengan jawaban sederhana. Karena masa depan uang bukan ditentukan oleh satu pihak saja, tetapi oleh kita semua yang menggunakannya, mempercayainya, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Sekian review buku dari saya. Terima kasih.